Hai Get Wellers, hai semuanya, selamat datang di live Get Well Indonesia. Bersama saya nih Dokter Brenda. Yuk panggilin yang lain yuk, kita ngobrol-ngobrol hari ini. Mau bahas apa ya? Hari ini kita mau bahas tentang hipertensi. Panggilin teman-temannya ya. Kita tunggu, kita ngobrol-ngobrol nih sambil mungkin di kantor yang makan siang. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Ngobrol-ngobrol sehat. Ngomongin tentang hipertensi. Oke. Kita sambil mulai aja ya. Kita ngobrol-ngobrol. Selamat datang Get Wellers di live kita pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin minggu lalu sama Dokter Alia. Hari ini dengan saya Dokter Brenda. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget buat kesehatan, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tapi sayangnya kondisi ini tuh sering banget diabaikan. Banyak orang mikirnya kayak hipertensi penyakit orang tua gitu. Nggak mungkin dok, saya masih muda, nggak mungkin deh bakalan kena hipertensi gitu. Nah padahal yang masih muda itu tuh juga bisa kena, apalagi kalau pola hidup kita kurang sehat, makannya suka sembarangan, kaum mager, jarang olahraga, nah sering stres, kurang tidur. Nah tanpa sadar tuh nanti tekanan darah kita tuh bisa naik gitu. Terus juga mungkin kalian masih mikir yang kayak ada yang mikir nih kayak tekanan darah biasa aja, paling juga minum obat beres gitu kan. Nah padahal hipertensi itu akar dari banyak penyakit yang sangat mematikan. Kalau dibiarin nih tanpa ditangani dengan benar, hipertensi itu bisa menyebabkan kerusakan otak kayak stroke gitu, atau kerusakan jantung, bisa serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya gitu ya. Nah tapi terus jangan takut, jangan jadi takut gitu. Nah justru hari ini kita mau kasih cara mencegahnya lewat pendekatan yang menyeluruh nih. Bukan cuma obat, kita mau bahas tentang protokol hipertensi di Get Well Indonesia yang bisa bantu tubuh kita supaya lebih seimbang dan juga sehat untuk jangka panjangnya. Jadi pertama aku mau jelasin dulu apa sih itu hipertensi, kenapa sih bisa terjadi. Terus habis itu yang paling penting, gimana sih olahraga itu bisa loh sebenarnya jadi solusi alami untuk mengatasi hipertensi. Yuk kita mulai ya. Masih mau nungguin teman-teman yang lain nggak? Dipanggilin yuk teman-teman yang lain, kita ngobrol-ngobrol. Oke, jadi apa itu hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah tinggi ya, singkatnya tekanan darah tinggi, tensinya tinggi, kondisi dimana tekanan darah di dalam pembuluh darah kita itu terlalu tinggi, dan ini terjadi secara terus menerus. Nah kadar berapa sih yang normal dok gitu ya? Nah jadi itu sebenarnya bervariasi tergantung usia, tapi pada umumnya tensi yang normal itu adalah di 120/80 gitu ya, itu yang normal. Nah kalau di atas itu udah kayak prehipertensi, bahkan udah hipertensi gitu ya. Nah kenapa sih hipertensi itu tuh berbahaya gitu ya? Nah kalau itu dibiarin itu tadi bisa bikin stroke, pembuluh darah otaknya pecah gitu ya, jadi stroke. Atau juga stroke-nya itu kalau yang stroke pembuluh darahnya pecah, bisa juga stroke-nya yang pembuluh darah di otaknya itu mampet gitu. Nah terus habis itu
bisa juga bikin serangan jantung. Nah itu kalau pembuluh darah di jantungnya yang mampet, yang tersumbat. Atau bisa juga gagal ginjal, jadi ginjalnya tuh rusak karena tekanan darahnya itu tinggi. Jadi penting banget nih buat menjaga tekanan darah kita supaya tetap normal ya Getwellers. Nah, penyebab utama hipertensi itu apa? Apa sih yang bikin hipertensi? Kok bisa seseorang itu terkena hipertensi gitu kan? Nah, itu ada banyak penyebabnya sih. Contohnya makanan asin atau suka makan yang asin-asin, yang banyak micinnya gitu ya. Geng micin mana suaranya geng micin? Nah, terus juga yang stres tinggi, kurang tidur, mungkin dikejar-kejar deadline. Ini bulan April ya kalau nggak salah yang kerjanya di bidang pajak nih lagi pada sibuk, lagi stres-stresnya nih, kurang tidur, lembur nih kayaknya dengar-dengar. Terus juga berat badan berlebih, atau kita dapat warisan nih, warisan yang tidak diharapkan sebetulnya, yaitu warisan penyakit atau keturunan genetik penyakit-penyakit tertentu. Nah salah satunya adalah hipertensi ini. Nah terus habis itu selain itu makanan tinggi gula dan tepung. Coba boleh nggak list di kolom komentar makanan tinggi gula dan tepung apa yang baru kalian makan atau yang kalian suka banget makan. Jujur nih, aku baru makan kemarin cakwe, pisang goreng, mie goreng. Nah itu tuh komplit tuh ya, makanan tinggi gula dan tepung. Mochi, Rizky Aul Marta, mochi ya. Kalau mochi tapi bukan tepung beras ya, cuman gulanya itu sih memang. Apalagi kalau es krim mochi gitu ya, es krim mochi enak banget ya, kayak dingin, kenyal-kenyal gitu. Nah, jadi makanan tinggi gula dan tepung itu tuh memicu peradangan karena dia tuh bisa membentuk namanya AGEs, Advanced Glycation End Product gitu ya. Jadi ini tuh adalah suatu zat yang bikin pembuluh darah kita tuh jadi kaku, menyempit, akhirnya jadinya tensinya jadi tinggi deh gitu. Nah terus juga yang kedua, kurang olahraga. Kalau kita jarang gerak, nah jantung kita itu jadinya lemah, pembuluh darahnya jadi kaku, aliran darahnya nggak lancar gitu ya. Nah terus yang ketiga ada kekurangan vitamin D3K2. Nah vitamin ini tuh sebenarnya penting banget untuk menjaga keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Kalau kita kurang kalsium, itu malah kalau kurang vitamin D3K2 ini, kalsiumnya itu malah numpuk di pembuluh darah, makanya jadinya kaku gitu. Ini dari Monica Ika. Kalau makan kue tiaw banyak gulanya kak. Iya, kue tiawnya kan itu dari tepung beras ya. Terus habis itu belum lagi masaknya kan pasti pakai kecap manis, kecap-kecapan apa, kadang dikasih gula juga gitu ya. Bener, itu banyak banget gulanya. Nah, terus juga itu tadi ya, stres berlebihan. Yang berlebihan itu bikin hormon kortisol kita itu naik. Nah, ini juga bisa nih ningkatin tekanan darah kita gitu ya. Nah, hipertensi ini sering banget disebut sebagai the silent killer atau pembunuh diam-diam gitu ya. Seringnya nggak ada gejala, tahu-tahu pas diperiksa tensinya 180/100 gitu kan, tinggi banget. Nah ini ternyata nih udah rusak tahu-tahu pembuluh darahnya, makanya dia sering disebut sebagai the silent killer gitu ya. Nah dampaknya apa sih hipertensi kalau dibiarin aja? Dok nggak ada gejala, paling pusing-pusing dikit lah dok, nggak apa-apa. Nah sebetulnya banyak banget dampaknya dari hipertensi kalau nggak diobatin nih. Apa aja? Yang pertama, dia bisa merusak pembuluh darah.
Nah, tensi kita yang tinggi ini membuat dinding pembuluh darah kita itu jadi tebal, keras, gampang pecah gitu ya. Sama kayak ibaratnya selang air, kita bayangin pembuluh darah kita itu kayak selang air. Kalau tekanannya kencang terus, ini lama-lama kan bisa bocor, bisa meledak gitu ya, si selangnya itu. Nah, terus yang kedua bisa menyebabkan stroke. Nah, stroke ini terjadi ketika aliran darah kita itu ke otak kita itu terganggu. Bisa karena pembuluh darah otak kita pecah, karena tensinya tinggi itu tadi ya, selangnya lama-lama tuh menyerah gitu ya. Nah, terus atau tersumbat karena kolesterol. Nah, terus juga ada juga ini gejala-gejala stroke nih. Ada yang tahu nggak gejala stroke seperti apa? Satu, tiba-tiba lagi ngomong lancar gini, tahu-tahu kok ngomongnya aneh, kok agak susah dimengerti gitu ya. Nah, itu tahu-tahu ngomongnya pelo gitu ya. Nah, terus bisa lagi ngomong mukanya simetris nih kan ya, tahu-tahu mukanya jadi mencong gitu, miring sebelah. Terus tahu-tahu lagi jalan tiba-tiba satu tangannya atau kakinya gitu ya, satu sisi tiba-tiba ngeplek gitu ya, lemes gitu ya. Terus bisa juga pandangannya kabur. Nah, ini harus segera ya dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau bisa dibawa ke IGD. Jadi jangan dibawanya ke tempat lain gitu, ke sana sini, atau malah dibiarin nggak apa-apa gitu. Nanti tambah parah, baru deh kelabakan, cari-cari dokter, cari-cari rumah sakit, cari-cari klinik gitu kan. Nah, terus juga hipertensi ini kalau tidak ditanganin, dia itu bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, jantung kita itu kan butuh oksigen ya. Nah, oksigennya kan diantar lewat pembuluh darah. Pembuluh darah kita namanya pembuluh darah koroner, makanya namanya penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, kalau pembuluh darah itu menyempit atau tersumbat, nah otomatis kan jadinya jantung kita nggak dapat oksigen, nggak dapat nutrisi gitu ya. Lama-lama pasti jaringannya rusak gitu ya. Nah, gejalanya apa serangan jantung ini? Nyeri dada, sesak napas, keringet dingin, tahu-tahu keringetan segede-gede jagung gitu kan, sesek. Nah, bisa nyeri dadanya ini bisa kadang menjalar ke lengan kiri, sampai ke rahang, bisa pingsan mendadak gitu ya. Nah, terus komplikasi lain apa? Gagal ginjal, karena pembuluh darah ginjalnya rusak, pembuluh darah ginjalnya tadi bocor gitu ya. Terus juga penglihatan kabur, ini kenapa? Karena retina atau syaraf mata kita tuh jadi rusak gitu ya. Nah, terus bisa juga demensia atau pikun nih, pikun sebelum waktunya gitu ya. Mungkin umur 50-an jangan-jangan udah pikun gitu ya. Nah, ini karena suplai oksigen ke otak itu jadi terganggu gitu. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama, kenali resikonya. Yang kedua, pantau tekanan darah secara rutin. Yang ketiga, ubah gaya hidup kita. Nggak usah langsung drastis, wah mau jadi atlet, jadi terus dietnya langsung makannya clean eating banget gitu. Nggak usah lebay kayak gitu sih. Kita mulainya stepnya yang pelan-pelan, step-step yang apa yang kita bisa lakukan, sederhana. Yang penting bertahap dan konsisten. Kuncinya konsisten. Kalau sebentar olahraga, abis itu besoknya makan pizza, makan burger, makan mie ayam, terus jajannya siomay gitu ya, itu sih ya sami mawon ya gitu. Nah,
Jadi solusi hipertensi itu bukan cuman minum obat, tapi harus mengubah pola hidup. Nah, itu yang kita mau tekenin di Get Well ini adalah perubahan pola hidup. Yuk kita sehat sama-sama gitu ya. Gitu. Dari Semi, supaya badan tetap fit harus minum vitamin apa? Kalau mau badan kita fit itu sebenarnya kuncinya dua. Makan makanan yang gizinya seimbang, makanannya kalau bisa yang warna-warni, banyak sayur, buah, kayak gitu ya. Terus kurangin yang gula-gula, tepung-tepung. Nah, itu sama rajin olahraga. Pokoknya yang penting kita bergerak, beraktivitas fisik, jangan mager gitu. Itu kuncinya cuma dua sebenarnya. Oke, nah karena kita lagi ngomongin sekarang hipertensi, kita langsung aja ya bahas mengenai protokol hipertensi di Get Well ya. Ini adalah cara alami turunkan tekanan darah tinggi, mencegah stroke, mencegah serangan jantung, mencegah gagal ginjal ya. Siapa sih yang mau sehat, panjang umur gitu ya? Siapa yang nggak mau? Ada nggak sih yang nggak mau? Yang nggak mau sehat, nggak mau hidupnya panjang umur? Kayaknya nggak ada ya. Jadi yuk kita bahas. Yang pertama nih tadi, stop konsumsi gula dan makanan tinggi indeks glisemik. Pernah tahu kan pasti kalau gula tuh bikin gemuk gitu ya? Itu mungkin informasi umum lah ya, gula pasti bikin gemuk gitu ya. Tapi ternyata nggak cuma itu aja, gula dan karbohidrat simple. Contohnya apa, kayak nasi putih, mie instan, pokoknya mie-mian lah, mau mie ayam yang kayak gitu-gitu. Terus roti tawar, termasuk biskuit itu juga bisa itu mengandung gula dan indeks glisemik yang tinggi. Jadi itu bisa bikin pembuluh darah kita itu jadi radang, kaku, gampang rusak. Nah ini Wulan Singer, dokter awet muda mana kak? Ya, perkenalkan Ibu Wulan, saya dokter Brenda, dokter di Get Well Indonesia. Dokter awet mudanya ada, lagi gantian aja sama saya sekarang. Jadinya live-nya sama saya, Dokter Brenda ya. Hari ini kita lagi ngebahas tentang hipertensi nih, protokol hipertensi di Get Well Indonesia. Nah, tadi konsumsi gula dan makanan tinggi indeks glisemik, kita lagi ngebahas itu ya. Akibatnya apa? Nah, kalau pembuluh darah kita radang, kaku, gampang rusak. Nah, pastinya tekanan darah tuh lama-lama tuh pelan-pelan naik gitu ya. Dia kayak ninja, tahu-tahu udah tinggi aja gitu kan. Nah, jadi gula itu bikin peradangan dan dia tuh membentuk zat namanya AGEs ya, Advanced Glycemic End Product. Jadi ini tuh yang bikin pembuluh darah kita kaku. Jadi terus harus ngapain dok gitu kan? Ya solusinya gampang, hindari makanan yang tinggi gula, tepung, hindari juga processed food. Processed food tuh apa? Kayak nugget-nuggetan, sosis-sosisan yang pabrikan, otak-otak pabrikan yang kayak gitu loh. Nah, pilih makanan yang low glycemic index, contohnya kayak sayur-sayuran hijau gitu ya, itu bagus banget, protein, lalu juga lemak baik kayak alpukat, terus juga minyak kelapa, minyak zaitun gitu. Nah, terus habis itu perhatikan urutan makannya nih. Kalau bisa kita lagi makan nih, kan makan biasanya kan ada karbohidratnya, ada seratnya, ada proteinnya gitu ya. Nah, itu kalau bisa yang dipilih itu adalah seratnya dulu tuh gitu. Jadi makan sayurannya dulu, abis itu baru proteinnya, mau daging, mau ayam, mau ikan, mau telur, tahu, tempe gitu, bebas. Nah, abis itu baru karbohidratnya. Nah, tujuannya adalah supaya seratnya itu melapisi dinding saluran pencernaan kita supaya
gula kita tuh jadi lebih stabil gitu ya. Nah, terus juga daripada makan kayak roti, mie-mian gitu ya, nasi putih. Nah, lebih baik itu diganti dengan yang indeks glisemiknya itu lebih rendah. Contohnya apa? Nasi merah, bisa oats, kentang gitu, atau sayuran hijau gitu ya. Jadi badan tuh nanti coba deh rasain, nanti lebih enteng, pembuluh darahnya tuh lebih happy. Kalau pembuluh darah kita happy, kita juga ikut happy ya. Yang kedua adalah olahraga. Ini gerak sedikit aja tapi rutin. Nah, ini adalah olahraga ini adalah nitric oxide booster alami kita. Olahraga ringan, olahraga itu bukan cuman biar kurus gitu ya. Orang kurus yang kena hipertensi bisa nggak? Bisa banget ya, karena makannya berantakan, terus dia mager, dia stres, kurang tidur, ada keturunan, mungkin orang tuanya hipertensi juga gitu ya. Nah, jadi misalnya bisa kayak jalan cepat atau goes santai gitu ya. Ketika kita olahraga, tubuh kita itu ngeluarin zat ajaib banget, namanya NO nih, nitric oxide. Kerjanya apa? Dia itu melemaskan pembuluh darah supaya aliran darah kita tuh lebih lancar. Akhirnya tensi kita itu jadinya stabil, nggak meledak, nggak tinggi gitu ya. Dari Mas Bintang, siang dokter Brenda pakai B, Mas Bintang, Kak Bintang. Iya, selamat siang. Kita hari ini lagi ngobrolin tentang hipertensi nih. Nah, jadi olahraganya kayak apa dok gitu ya. Bisa cukup jalan kaki gitu ya, 30 menit 4-5 kali seminggu gitu ya. Nggak perlu langsung tiba-tiba jadi atlet gitu ya, udah heboh banget mau lari gitu ya, udah beli sepatunya, udah beli bajunya, kacamatanya, sunglassesnya udah keren banget, terus pakai topi visornya udah aduh keren banget. Tapi cuman larinya cuman buat foto-foto doang gitu ya, ala-ala aja, nggak olahraga beneran gitu ya. Nah, padahal olahraga itu penting banget, apalagi nih buat hipertensi nih. Olahraga itu bisa meningkatkan produksi nitric oxide, jadi pembuluh darah kita tuh elastis gitu ya, terus bisa membantu mengencerkan darah. Jadinya aliran darah kita itu lebih lancar, tekanan darah kita jadi turun, bisa membantu mengontrol kadar insulin dan gula darah kita. Karena hipertensi atau darah tinggi itu ada hubungannya loh sama resistensi insulin. Ini dari ini nih, V1 Love, dokter awet mudanya nggak live. Iya, halo Kak Faye, salam kenal. Saya Dokter Brenda, dokter di Getwell Indonesia. Hari ini live-nya bersama dengan saya ya, Dokter Brenda. Nggak dengan Dokter Ali, nggak dengan dokter awet muda. Tapi sama aja kok. Kan ilmunya dari dokter awet muda juga. Protokolnya protokol Getwell ala dokter awet muda. Nah, terus juga olahraga nih, manfaat olahraga lagi ya, itu adalah menurunkan stres. Jadi olahraga itu bisa bikin hormon kortisol kita itu turun, jadi tubuh kita tuh lebih rileks gitu. Nah, buat yang baru bergabung, selamat datang di live hari ini. Aku mau nanya nih, siapa di sini yang rutin olahraga? Atau siapa yang kaum mager, siapa yang jarang gerak? Boleh tulis nggak di kolom komentar. Marni Simamora, saya kenapa nih? Oh, saya gym. Oh ya, bagus Ibu Marni. Ibu Kak Rizky Aulia Amarta, saya rutin gym. Wah, bagus banget nih. Getwellers, emang yang nonton Getwellers udah ini ya, udah memang
entusias olahraga nih ya, pada mau hidup sehat gitu ya. Ini ada yang nanya nih, Luis Seteo, yoga itu bagus nggak? Bagus asal dilakukan dengan rutin. Nah tapi kan yoga itu kan lebih ke fleksibilitas ya, gitu. Nah baiknya juga digabung dengan olahraga lain kayak kardio, jadi ya bisa buat mau lari, mau jogging, mau jalan cepat, itu juga bagus. Ini banyak nih yang jalan pagi, ada kafe jalan pagi, Ibu Tene Dale ini juga jalan pagi, Ibu Evi Harahap nih juga rutin jalan pagi 20 menit gitu ya. Nah ini pertanyaan bagus nih dari Bortus Tobadok, hipertensi boleh nggak badminton apa? Badminton ya maksudnya. Nah nggak ngelarang Pak, jadi Bapak Bortus ini ya, nggak dilarang, tapi untuk hipertensi olahraga yang disarankan itu adalah gimana ya? Jadi kalau badminton itu aktivitas fisik sebenarnya, bukan dibilang olahraga gitu ya, karena dia gerakannya itu kan nggak terstruktur gitu ya. Jadi contohnya olahraga tuh apa? Olahraga itu seperti jalan cepat, lari, terus habis itu juga olahraga otot gitu. Kalau diselingin misalnya suka, itu namanya olahraga aktivitas fisik rekreasi gitu ya, badminton. Jadi boleh, tapi diselingin aja sama olahraga lain. Jadi mau pilih jogging, jalan cepat, mau gym, olahraga otot, atau olahraga otot pakai beban tubuh aja, nggak perlu pakai alat-alat juga bisa. Mau digabung dengan olahraga fleksibilitas kayak yoga, pilates gitu juga boleh, gitu ya. Oh ibu, maaf ya Ibu Bortus, suka badminton tapi hipertensi, nggak apa-apa, boleh. Itu makanya kalau ada hipertensi tadi ikutin saran-saran dari Getwell ya Ibu. Jadi yang pertama itu tadi kita udah bahas, stop konsumsi gula dan makanan yang tinggi indeks glisemik. Jadi contohnya kayak nasi putih, mie instan, roti-rotian, biskuit-biskuitan, kue kering, yang kayak gitu-gitu. Terus coba buat hipertensi lebih bagus gym atau jalan pagi, dua-duanya bagus Ibu karena semuanya punya manfaatnya masing-masing. Kalau gym itu kan olahraga otot ya, jadi dia untuk membangun otot kita. Apalagi perempuan itu juga bagus banget untuk menabung otot, karena kan nanti kita akan ada masanya kita akan menopause ya. Nah ketika kita menopause itu kan ada hormon-hormon yang tidak lagi diproduksi seperti kita saat masih menstruasi gitu ya. Nah itu akan terjadi banyak pengikisan tulang, dan juga masa otot kita itu juga jadinya makin berkurang. Makin kita usia nambah itu masa otot kita makin berkurang. Jadi alangkah baiknya kalau kita menabung otot dari masih muda gitu. Kalau baru mulainya udah tua nggak apa-apa juga, itu juga bagus. Lebih baik dimulai daripada nggak sama sekali gitu ya. Nah ini kita ngobrol-ngobrol ya, banyak banget nih yang nanya. Ibu Evi Harahap tadi, pola tidur hipertensi yang baik seperti apa? Apakah harus tidur siang? Nah
pola tidur yang baik itu ada, kalau untuk dewasa ya, ini untuk semua kondisi, mau yang sehat mau yang sakit apapun sama. Karena tubuh kita itu punya diciptakan Tuhan punya ritme khusus berdasarkan sinar matahari, cahaya matahari kita. Matahari itu cuman adanya pagi sampai sore kan ya, sampai matahari terbenam. Setelah itu kan, setelah matahari terbenam bilangnya kan malam ya. Nah makanya kita disarankan tidur kita itu malam gitu. Kalau misalnya siang masih ngantuk, oke bolehlah power nap sebentar, tapi harus dievaluasi lagi. Siang-siang ngantuk tuh kenapa? Nah biasanya nih itu terjadi siang-siang kita ngantuk karena kita kebanyakan konsumsi tepung dan gula. Jujur saya mau ngaku dosa, baru kejadian sama saya kemarin. Saya kebanyakan makan tepung, kebanyakan makan gula, makannya mie goreng, terus habis itu pakai cakwe, terus dessertnya ada pisang goreng, pakai gula aren tabur gitu, terus habis itu pakai kayak es campur lagi. Udah hasilnya adalah ngantuk, otaknya kayak abis itu freeze, kayak nggak bisa mikir sama sekali gitu. Nah, jadi itu ya pola tidurnya. Pola tidurnya malam. Nah, kalau bisa sebelum jam 10 itu sudah tidur. Dewasa itu sekitar 6 sampai 8 jam kebutuhan tidurnya. Jadi dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, jam 6 pagi gitu ya. Itu adalah waktu yang terbaik untuk dewasa gitu ya. Nah, ini Ibu Evi nanya lagi nih, kalau di atas 50 tahun apakah pengaruh tensi kita juga ikut naik? Nah ini pertanyaan bagus nih. Jadi seiring berjalannya usia, pembuluh darah kita itu akan semakin kaku. Nah itu karena pola hidup juga sih, karena makanan yang kita konsumsi kurang sehat. Itu tadi makan banyak tepung, makan gula gitu ya, bikin pembuluh darah kita itu banyak radangnya, pembuluh darah kita banyak jadi kaku gitu ya, terus banyak sumbatan-sumbatan lemaknya gitu ya, terus juga jarang olahraga, bikin pembuluh darah kita makin kaku deh gitu. Nah itu juga jadi tensinya itu biasanya memang pada lansia itu lebih tinggi, makanya kadar untuk penentuan hipertensi darah tinggi atau enggak itu tergantung kategori usia. Biasanya kalau kategorinya yang lebih usianya lebih lanjut, kayak terutama lansia, itu dia parameter cut off-nya itu lebih tinggi. Misalnya kalau misalnya di dewasa muda gitu ya, itu tensi normalnya itu 120/80. Nah, tapi kalau di yang usianya lebih tua, tensinya tuh misalnya 130/80 itu masih oke gitu untuk yang usianya misalnya 50 ke atas atau lansia gitu ya. Ini banyak banget nih yang komen. Ibu Sriati penderita kanker boleh nggak nge-gym? Kita lagi ngebahasnya tentang hipertensi, Ibu. Tapi saya singkat jawab, kanker olahraga aja Bu, justru olahraga tuh bagus, tapi pola makannya dijaga ya Bu. Jadi makannya itu nanti deh Ibu ikut live kalau setiap hari Kamis jam 12 siang kita ngebahas banyak penyakit. Nanti kalau bahasannya tentang kanker, intinya adalah jangan kasih sel kankernya makan Bu. Sel kanker itu suka banget gula dan yang kayak termasuk tepung-tepungan gitu. Nah itu jangan, banyakin aja sayur-sayuran, buah-buahan, itu antioksidannya tinggi. Nah ini dari Ika Rocistia, mertua saya stroke, gimana cara ngilangin rasa kebas di tangan dan kaki? Iya, nah ini jangan-jangan kurang vitamin B-nya nih, B kompleksnya kurang nih Bu Ika untuk mertuanya.
minum D3, K2 dan natosera cukup nggak? Iya, dilanjut aja. Dari Media Sehat Cantik Dokter, terima kasih. Dari Rengsong, wajahnya mirip Dokter Ali, berjodoh kelihatannya. Waduh, berjodoh di Getwell memang. Kami rekan kerja di Getwell. Kalau jodoh kehidupannya sudah ada masing-masing. Ini dibantu nih dari Media Sehat, tapi dokter sudah punya istri. Iya, dokter awet muda udah punya istri. Dokter Brenda juga udah punya suami. Nah, ini dari Suci. Dok, kalau tiba-tiba jatuh dari tempat tidur, badan lemas kayak nggak ada kekuatan. Nah, ini jangan-jangan salah satu gejala stroke, Ibu, gitu. Karena tadi sempat mungkin ketinggalan ya. Saya ulang lagi, mungkin ketinggalan tadi. Salah satu gejala stroke itu tiba-tiba badan lemas, mulutnya mencong, ngomongnya pelo gitu. Mungkin selama ini udah ada kayak tensinya nggak stabil, terus jadi tensinya nggak stabil, jadi stroke ringan gitu. Mungkin ada gangguan di pembuluh darah otaknya. Ibu Winnie, kalau sering kram betis kenapa ya itu dok? Kurang magnesium. Jadi magnesium itu adalah zat yang penting banget di dalam tubuh kita, tapi orang tuh sering mengabaikan gitu sebenarnya magnesium. Ngerasanya nggak penting, padahal dia tuh penting banget untuk konsumsi magnesium yang cukup, karena magnesium itu dia tuh membantu merelaksasi otot kita. Nah, kalau sering kram itu jadi ototnya kan kaku ya, dia kemampuan untuk relaksasinya itu terhambat gitu. Dari ini siapa nih, user 7439, dok lagi minum apa? Saya lagi minum apa ya, ini tadi dibeliin minuman yogurt apa gitu pakai leci. Ini gulanya banyak sih, jangan ditiru ya sebetulnya. Tapi karena saya tadi saya habis lari udah 4 putaran 4 kilometer, jadi boleh lah ya agak cheating sedikit, saya minum yang manis-manis. Harusnya nggak boleh sih, memang jangan ditiru. Minumnya ini aja, air putih. Kalau ini isinya air putih nih. Nah, ini dari Meleot Odoy, dok punya riwayat hipertensi terus merokok, ngaruh nggak? Nah, ini kalau hipertensi itu kalau bisa saya tahu memang banyak orang yang udah ngerokok sulit untuk berhenti, tapi udahlah, nggak usah ngerokok lagi, apalagi kalau udah punya keturunan orang tua hipertensi, tensinya tinggi, janganlah ngerokok lagi. Kenapa dok, kenapa nggak boleh ngerokok? Jadi rokok itu mengandung zat-zat yang bisa membuat pembuluh darah kita itu jadi makin kaku, terus juga memperbanyak sumbatan-sumbatan di pembuluh darah kita gitu ya. Nah, jadi udah ada hipertensi, tadi ada riwayat hipertensi, udahlah nggak usah ngerokok gitu ya, berhenti aja, supaya terus juga banyakin olahraga, makan yang makanan sehat, jangan yang tinggi gula, tinggi indeks glisemik gitu, nanti supaya pembuluh darahnya itu jadi lebih elastis, lebih lentur gitu. Ini ada dokter awet muda nih mau say hi. Dok, banyak banget yang nyariin dok. Bapak Ibu apa kabar? Kangen sama saya ya? Kangen sama dia aja sekarang. Dicariin dari tadi dok, ditanyain banyak banget. Kangen sama
dokter awet muda ya? Sama dia aja sekarang udah ganti ya. Oh Bapak Ibu, yang mau beli suplementasi mendukung protokol ada di etalase sama showcase-nya Getwell ya. Silakan yang mau. Ya, tadi ada yang nanyain hari ini. Hipertensi dok? Darah tinggi berarti nanti ada D3K2, kemudian ada Natosera, ada di etalase atau showcase ya yang mau silakan. Untuk dosisnya nanti Pak dokter yang jelasin. Kok Pak dokter? Ibu dokter yang jelasin. Oke Bapak Ibu, selamat meeting. Dokter. Siap dok. Kok meeting dok? Ini meeting sama Getwellers di sini nih ya dok. Yang udah. Oh pada kangen dok. Tuh, halo dokter awet muda ya. Dokter awet mudanya lagi mau satset sana sini lagi nih. Gitu. Ibu Evi, Dokter Brenda cantik sekali, terima kasih. Nah, Ibu Winnie tadi ya yang kekurangan magnesium. Boleh Ibu, jadi bisa mengkonsumsi suplementasi magnesium. Nah, atau juga bisa didapat dari sumber-sumber alami kayak kacang-kacangan tuh banyak. Jadi cemilannya ganti daripada nyemilin kerupuk, nyemilin keripik gitu ya, atau biskuit, roti-roti gitu ya yang tinggi gula, tinggi indeks glisemik, mendingan cemilannya diganti cemilan sehat. Jadi kacang-kacangan, boleh kacang macam-macam sih, kacang almond, kacang macadamia, kacang pistachio, atau kacang Arab, itu juga bisa tuh macam-macam. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan kita ngebahas olahraga ya. Jadi olahraga itu bukan cuman soal bakar kalori atau bikin badan kita jadi lebih fit aja, tapi kunci utama juga untuk menurunkan tekanan darah kita secara alami. Nah, kenapa sih olahraga itu kunci ya untuk menurunkan hipertensi? Jadi kalau kita sering dengar hipertensi itu kan darah tinggi gitu ya. Nah, jadi darah tinggi itu kan penyebabnya karena pembuluh darahnya tadi apa? Kaku sama sempit gitu ya. Nah, bayangin kayak selang airnya tuh diameternya tuh makin kecil. Nah, otomatis pasti kan tekanan airnya itu bakal makin tinggi ya. Nah, pembuluh darah kita juga kayak gitu. Kalau pembuluh darah kita itu nggak elastis, jadi nanti tekanan darahnya tuh bisa naik gitu. Nah, olahraga itu tuh jadi kayak stretching, peregangan gitu buat pembuluh darahnya. Waktu kita bergerak, tubuh kita itu akan meningkatkan produksi zat namanya nitric oxide, bikin pembuluh darahnya tuh jadi lebih elastis, tekanan darahnya turun, mengencerkan darah. Jadi kalau darahnya tuh makin lancar alirannya ya, otomatis tekanannya tuh pasti makin kecil. Terus juga bisa membantu menurunkan hormon stres, karena kortisol yang tinggi itu bisa bikin tekanan darah kita naik gitu. Jadi olahraga itu salah satu solusi yang ampuh untuk membantu menenangkan stres, hormon stres kita gitu ya. Terus juga meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, kalau yang punya hipertensi karena resistensi insulin, nah ini tuh jadi penting banget nih gitu ya. Olahraga tuh jadi kayak obat alami untuk bikin jantung dan pembuluh darah kita itu sehat gitu ya. Nah, jadi olahraganya tadi seperti apa? Jadi ada 3 tipe olahraga, masing-masing ini punya manfaatnya sendiri. Tadi udah sempat saya singgung sedikit ya. Jadi yang pertama latihan kardio, ini tuh yang bikin jantung kita itu kuat, pembuluh darah kita lebih fleksibel, lebih lentur gitu ya. Bisa jalan cepat, jogging, mau sepeda, renang, atau kayak zumba, dance gitu, itu juga salah satu jenis latihan kardio gitu ya. Terus yang kedua adalah latihan kekuatan, resistance training. Nah, banyak yang nggak sadar kalau mikirnya kan kayak, dok udah tensinya udah tinggi, kayaknya nggak boleh deh dok angkat-angkat beban gitu ya.
Nah, tapi lah angkat beban ini juga penting karena dia tuh bisa membantu pembuluh darah kita tuh supaya lebih kuat, lebih elastis, meningkatkan metabolisme karena naikin massa otot, mengontrol kadar gula dan insulin gitu ya. Jadi kalau yang udah rutin nge-gym bagus, yang mau mulai nge-gym bagus banget. Semoga bisa rutin gitu ya, bisa semangat. Tapi yang nggak punya akses ke gym, yang di rumah aja juga bisa. Contohnya olahraga otot yang melibatkan beban tubuh kita sendiri, bisa squat, bisa push up, atau kalau mau pakai alat bisa beli resistance band. Itu nanti banyak gerakan-gerakannya gitu. Nah, ini jadi kalau dilakukan rutin, bukan cuman tekanan darahnya yang stabil, kitanya juga lebih rileks gitu ya. Ini ada yang nanya tentang tadi mungkin magnesium ya dan sumber zinc dan magnesium yang alami. Jadi mineral-mineral kayak zinc, magnesium itu banyak banget di kacang-kacangan. Kacang tanah bisa nggak? Bisa, tapi jangan banyak-banyak karena kacang tanah itu juga kan lemaknya lumayan tinggi ya, gitu. Nah, olahraganya bisa kita mulai nih dari yang ringan-ringan aja, nggak usah langsung jadi wah ikut 5K, 10K, half marathon, bahkan full marathon gitu. Kalau sanggup sih bagus gitu ya. Tapi kalau dari kaum mager ya mulai aja yang pelan-pelan, jalan kaki 10-15 menit per hari, atau yang misalnya kalau ke mall parkirnya yang jauhan dikit, kalau perlu di gedung sebelah gitu, atau 2-3 gedung sebelahnya gitu, terus biar jalan kaki atau ngantor juga parkirnya di beberapa gedung sebelahnya aja, biar jalan kaki atau pakai transportasi umum gitu. Karena kan itu nanti banyak jalan tuh, ada naik tangganya, lewatin jembatan gitu ya. Nggak usah pakai eskalator atau pakai lift, pakainya tangga gitu. Kalau di kantor, yang kantornya misalnya lantai 9, lantai 15, naik tangga, itu bagus banget kan, jadi nggak berasa olahraga banget gitu. Nyicil lah ibaratnya olahraganya. Nah, terus juga yang kedua konsisten. Nah, konsisten ini adalah lebih penting daripada durasi. Jadi lebih baik misalnya kalau emang sempatnya cuma 15 menit setiap hari, tapi itu setiap hari lebih baik daripada sekali olahraga 2 jam tapi sebulan sekali gitu. Cuman kalau ada yang ngajakin doang gitu ya, CFD misalnya gitu ya. Nah, terus yang ketiga, coba deh temuin olahraga yang menyenangkan buat kalian. Kalau misalnya, Dok, bosan treadmill gitu, kayak walaupun udah sambil nonton drakor apa gitu, tapi bosan, ya cobain olahraga lain, kan banyak. Mau zumba, dance workout, mau renang, atau hiking tuh juga bagus banget tuh, olahraga yang salah satu olahraga yang bagus banget. Karena kita jadi terkoneksi juga dengan alam. Terus juga kalau hiking kan dia suka naik turun gitu ya, medannya kan nggak tentu kan. Itu bagus juga tuh buat ngelatih otot jantung kita, otot tubuh kita, latih keseimbangan dan lain-lain gitu. Ibu Suci, Dok, olahraga di rumah aja. Betul, di rumah juga bisa olahraga gitu. Nah, jadi intinya terus juga bisa juga latihan beban nih, bisa pakai resistance band atau mau dumbbell yang kecil di rumah gitu ya. Terus sama yang paling penting nih, perhatikan nafasnya. Teknik pernapasan itu juga bagian dari olahraga, jadi penting untuk mengatur nafasnya gitu. Jangan jadi asik olahraga lupa napas, ntar ujung-ujung pingsan gitu ya. Intinya gerak dulu aja, nggak usah nunggu waktu yang ideal gitu, nggak usah sok idealis. Ya sesempatnya aja, apa yang kita bisa lakuin itu yang kita kerjain.
Karena makin cepat kita mulai, makin cepat juga kita dapat manfaatnya. Terus habis itu yang ketiga nih, vitamin suplemen tadi D3 K2 yang tadi dokter awet muda udah sempat bilang ya. Ini adalah suplemen kecil, efeknya besar. Jadi vitamin D3 K2 kenapa penting? Vitamin D3 itu bantu nyerap kalsium. Nah, tapi kalsiumnya jangan sampai nyasar dia ke pembuluh darah karena dia nanti jadi plak, jadi kerak. Nah, inilah adalah perannya vitamin K2. K2 ini ngebantu ngarahin kalsiumnya ke tempat yang benar. Tempat yang benar tuh harusnya di mana? Di tulang sama di gigi kita, supaya kalsiumnya itu nggak banyak numpuk di pembuluh darah gitu ya. Hasilnya nanti pembuluh darah kita lebih elastis, tekanan darah kita turun gitu ya. Minumnya pagi hari ya, sambil sarapan. Mau sarapannya tapi jangan bubur ayam, sarapannya jangan mie ayam, sarapannya telur, alpukat. Kalau mau ada karbonya tadi saya habis lari, tadi pagi habis lari saya sarapan pecelnya pakai pecel sayur. Terus habis itu proteinnya ada telur, ada juga tahu bacem tadi. Nah, terus juga karbohidratnya pilih yang karbohidrat rendah indeks glisemik dong. Jangan bubur ayam kan nasi yang dijadiin bubur ya. Itu indeks glisemiknya lumayan tinggi tuh. Jadi tadi saya pilihnya kebetulan ada rebus-rebusan. Ada ubi ungu sama ubi kuning rebus, terus jagung sama pisang rebus. Nah, itu nikmat banget tuh, kombinasi yang nikmat banget. Nah, ini dari Andri Pahala, tensi 145/95, apakah sudah saatnya minum obat tensi? Iya, itu udah tensinya tinggi. Coba deh Pak Andri ikutin protokol hipertensi dari Gateway Indonesia dong. Ini jadi yang pertama tadi nggak makan gula-gula dan tepung-tepungan dan yang tinggi indeks glisemik. Terus yang kedua ini olahraga rutin. Terus yang ketiga sekarang kita lagi bahas tentang suplementasi vitamin D3 K2. Terus yang keempat ini ada suplemen natokinase dan serapeptase. Ini adalah enzim super. Jadi enzim ini yang bisa bantuin bersihin pembuluh darah kita dari plak-plak dan juga sisa-sisa lemak. Ibaratnya tuh kayak dia pembersih saluran pembuluh darah kita lah, supaya aliran darahnya itu nggak seret gitu. Ini bisa diminum sebelum tidur untuk membantu melumerkan sumbatan lemak di dalam pembuluh darah kita. Tapi hati-hati nih, kalau yang udah minum obat pengencer darah, jangan minum natosera lagi karena jadinya double, nanti darahnya terlalu encer malah bahaya. Hati-hati ya, jadi lebih baik konsultasi dulu. Nah, yang kelima adalah Wim Hof breathing nih, adalah teknik pernafasan yang bagus banget untuk menenangkan jantung kita. Jadi kadang tekanan darah kita itu naik bukan karena makanan, tapi karena stres. Nah, jadi teknik pernapasan Wim Hof ini tuh bisa membantu menenangkan syaraf kita yang mengatur detak jantung dan juga tekanan darah kita gitu ya. Caranya gimana? Caranya coba deh kita praktekin ya sama-sama. Jadi tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan gitu. Ini bisa diulang selama 30 kali gitu. Jadi tarik napas dalam, lalu hembuskan pelan-pelan gitu. Yang mau latihan boleh nanti latihan sendiri aja di rumah, karena kalau nggak nanti kita sampai besok live di sini ya. Ini bisa dilakuinnya pagi sebelum kerja atau mau malam sebelum tidur, itu juga bagus. Ini yang keenam nih, poin protokol yang keenam, jaga usus, jaga tekanan darah. Gimana jaganya? Hindari lektin dan gluten. Itu percaya nggak sih kalau usus kita itu punya
koneksi langsung nih ke otak kita sama ke jantung kita. Kalau usus kita lagi nggak sehat, itu contohnya kebanyakan makan tepung, gorengan, makanan instan, nah itu bisa bikin syaraf kita stres dan tekanan darah kita ikutan naik gitu. Nah, solusinya apa? Yang pertama, stop makan tepung. Hayo, siapa yang abis makan banyak makanan yang tinggi tepung? Jujur, saya kemarin makan mie goreng, terus makan cakwe, makan apa lagi kemarin? Makan mie, makan cakwe, pakai pisang goreng, ditaburin gula aren, pakai dessertnya es campur. Nah, itu adalah kombinasi maut untuk merusak usus dan juga membuat pembuluh darah kita jadi kaku sebetulnya. Jadi jangan diikutin. Saya lagi hilaf kemarin. Hari ini tadi makannya udah lumayan sehat lah, karbohidrat kompleks, terus tadi makan pecel, pakai tahu, pakai telur rebus gitu ya. Nah, itu stop makan tepung dan makanan tinggi lektin. Makanan tinggi lektin itu seperti apa? Contohnya kayak terong, tomat, terus beberapa jenis kacang-kacangan itu juga banyak lektinnya. Jadi kalau misalnya terong, tomat gitu bisa dikupas aja kulitnya, karena dia di kulitnya banyak kan. Terus kalau kacang tuh bagus banget, banyak mineral dan zat-zat yang penting di kacang-kacangan. Tapi dia tuh juga kulitnya itu juga banyak lektinnya tuh. Caranya bisa dengan direndam dulu minimal 5 jam. Habis direndam, habis itu baru misalnya mau dimasak, diolah gitu ya, dijadiin susu kacang misalnya, atau dipanggang, kacang panggang gitu. Tapi baiknya jangan digoreng ya, dipanggang gitu boleh. Terus dikasih bumbu, bubuk bawang putih, garam, lada gitu, bubuk cabe gitu, atau rempah-rempah lainnya tuh boleh. Terus karena lektin sama gluten itu memang dia meningkatkan peradangan, bisa merusak usus kita gitu ya. Terus yang kedua, konsumsi kaldu ayam nih, dan juga probiotik untuk memperbaiki kesehatan usus kita gitu. Bisa bikin kaldu ceker ayam aja. Jadi dari FV Gigs, bakwan. Oh iya, bakwan enak banget itu, tapi jahat banget memang gitu. Jadi bisa probiotiknya tuh kayak bisa dari makanan fermentasi gitu loh, kayak kimchi. Kalau yang asli Indonesia tuh acar, kayak acar timun gitu. Bikinnya timun dipotong ujungnya, dibelah gitu 2 boleh, terus masukin ke toples. Toplesnya pastikan udah disteril ya. Jadi toplesnya udah disteril, pakai air panas, disiram, terus habis itu dibuang air panasnya. Terus masukin timunnya, kasih larutan garam. Larutan garamnya sekitar 300 ml air, setengah sendok teh garam. Kalau bagusnya pakai garam laut. Nah, itu dimasukin ke toplesnya. Terus toplesnya tuh ditutup rapat. Jadi pastiin kayak kerendam gitu, tapi ada sekitar 5 cm lah yang udara ya, yang tetap nggak ketutup gitu ya. Terus ditutup toplesnya, disimpan bisa 1-2 minggu di suhu ruangan aja, ditutup gitu di tempat yang gelap, nggak kena sinar matahari. Nanti udah 1 minggu coba dicek udah cukup asam apa belum. Nah, itu fermentasi yang bagus banget tuh, makanan khas Indonesia, acar timun yang kayak probiotik, bagus untuk kesehatan usus kita. Terus juga kaldu ayam, dari ceker ayam aja, ceker ayam, tulang-tulang ayam, mau pakai tulang yang kerongkongan, kepala ayam, kayak leher ayam gitu juga boleh. Gitu. Nah, itu direbus yang lama, mau dicampur rempah-rempah juga boleh, kayak bawang putih, bawang bombay, wortel, seledri, daun salam gitu ya, kasih ketumbar,
lada hitam gitu, terus direbus sampai nanti keluar airnya, kaldunya. Nah itu baru disaring. Nah itu bisa diminum. Tanda kaldu ayam yang bagus itu adalah kalau misalnya dia masuk ke kulkas, dia tuh nanti jadi kayak jelly gitu. Karena dia mengandung gelatin, kayak goyang-goyang gitu, goyang-goyang gemoy gitu dia. Nah itu tandanya adalah kaldu ayamnya bagus. Dia kayak akan kolagen. Kolagen itu banyak, dia gelatin itu banyak mengandung asam amino yang penting untuk kesehatan usus kita. Gitu. Oke, jadi hipertensi itu bisa dilawan tanpa harus ketergantungan kita sama obat. Tubuh kita itu bisa kok punya kemampuan untuk self healing, asal kita tahu caranya. Itu tadi ya yang udah diajarin di protokol hipertensi tadi ya, sama sabar dan konsisten. Yang penting konsisten gitu ya. Jangan hari ini olahraga terus habis itu baru olahraga lagi 3 bulan kemudian, itu jangan. Nah, hipertensi ini jadi bukan sekedar tekanan darah tinggi, tapi juga tanda kalau tubuh kita itu nggak sehat gitu ya. Jadi jangan bilang oh gemuk nggak apa-apa, yang penting sehat. Cek dulu, emang udah dicek tensinya, gulanya, kolesterolnya, asam uratnya, emang bagus semua, yakin gitu kan. Jadi olahraga ini adalah cara paling alami dan efektif untuk menurunkan tekanan darah. Olahraga itu bisa bikin pembuluh darah kita lebih elastis, aliran darahnya lebih lancar gitu ya. Olahraganya apa aja? Kardio, latihan kekuatan, terus juga teknik pernafasan. Tadi itu semuanya penting untuk hipertensi. Nah ini banyak banget nih yang nanya macam-macam nih. Ibu Nana, shift-shiftan ya dok live-nya sama dokter awet muda. Iya, gantian. Kan kalau saya terus bosen, dokter awet muda terus bosen juga, ya kan? Dari M. Anhar, natosera sama natokinase apa bedanya? Beda. Kalau natosera itu kan kombinasi dari natokinase sama serapeptase, jadi ada 2 enzim. Kalau natokinase cuma 1 doang. Nah ini Teominar Kak. Aduh, ini kayak nama almarhum opung saya nih, Ibu Opung Teominar Bolu Aritonang. Kalau udah minum amlodipin malam, apakah bisa minum natosera? Natosera itu cuma nggak boleh diminum kalau udah konsumsi pengencer darah, Ibu. Jadi kalau amlodipin itu kan obat tensi, jadi nggak apa-apa. Nah ini dari Naila nih, Ibu Naila. Seperti sauerkraut buatnya. Oh iya, kalau sauerkraut kan dia dari kubis ya, dari kol diparut, terus habis itu dikasih garam, dibejak-bejak sampai airnya keluar, atau bisa direndam juga kan pakai air garam, terus dibiarin. Sama persis. Jadi acar timun, kalau sauerkraut acar kol gitu ya hitungannya. Terus tadi kaldu ayamnya pakai ayam kampung apa ayam negeri? Kalau ada ayam kampung, tapi kalau nggak ada ayam negeri juga nggak apa-apa sih. Bagusnya tapi ayam kampung. Ibu Rizky nih tadi nanya, kalau ibu-ibu nih emang dasar ya ibu-ibu, nanyain resep aja, semangat langsung ya. Berapa lama rebus ayamnya? Rebus ayamnya itu bisa minimal banget sih 1,5-2 jam ya Bu. Tapi kalau bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam ditaruh di slow cooker gitu loh, api kecil. Nah itu kaldunya dia kan airnya lama-lama tuh makin nyusut ya. Nah itu kaldunya makin rich, dia makin kaya. Kaldu ayam. Kak saran dong dari 144, saran dong minum susu sama vitamin D3
Yang bagus kapan? Vitamin D3, K2 itu pagi-pagi habis sarapan. Kalau minum susu, susu maksudnya biar tinggi kalsium ya. Tapi kalsium itu nggak cuma dapat dari susu tahu. Ternyata ikan teri, tapi terinya yang teri basah ya, bukan yang teri udah jadi teri kering. Kalau teri kering itu namanya mantan ikan, bukan ikan teri. Jadi ambilnya yang teri basah, itu juga kaya banget kalsiumnya loh, ternyata. Nah, Ibu Neneng kalau minum amlodipin bisa dibarengin sama minum magnesium glycinate. Jadi minum magnesium itu baiknya malam hari. Kalau amlodipinnya emang jadwalnya minumnya malam, ya boleh. Cancan nih dok, kalau triglyceride tinggi minum suplemennya apa aja? Yang dipentingin tuh jangan suplemennya, tapi pola hidupnya. Yang penting tuh jaga makannya. Jadi makannya itu dijaga, jangan yang goreng-gorengan. Nah, kenapa gorengan itu bahaya banget? Gorengan itu apa? Isinya apa? Tepung, terus baru minyak, pakai minyak panas digoreng biar garing gitu kan. Nah, minyaknya itu juga digoreng kan. Minyaknya itu jadi trans fat, jadi lemak yang tidak baik. Nah, terus juga tepungnya itu bikin macam-macam, bikin peradangan di usus kita, peradangan di pembuluh darah kita. Makanya terus jadinya nggak cuma nanti trigliserid tinggi, nanti ujung-ujungnya jadi pembuluh darah, jadi tensinya tinggi, lama-lama jadi stroke, serangan jantung, gagal ginjal, diabetes dan lain-lain gitu. Jadi pola makannya yang penting untuk dijaga, jangan mikirin aduh harus suplemen apa. Suplemen mah hanya penunjang gitu, tapi pola hidupnya harus dijaga, olahraganya harus rutin juga gitu. Tuh Cancan, ya dok selama puasa aku makan kerupuk. Tuh kan kerupuk tuh nggak ada manfaatnya. Jadi cuman tepung digoreng doang gitu kan. Nggak ada gizinya, nggak ada manfaatnya buat tubuh kita. Yang ada malah bikin tubuh kita tuh malah makin rusak, organ-organnya, sel-selnya rusak, pembuluh darahnya jadi kaku, jadi rapuh, gampang pecah gitu. Jadi nggak ada manfaatnya sebenarnya. Makannya yang bagus, makanya yang sehat gitu. Dari Bu Fitri, sesuai budget Bu, jangan dipaksakan. Iya, jadi semampunya aja, tapi jangan mikir kalau makan sehat itu harus mahal ya. Maksudnya protein juga kita bisa dapat dari sesederhana telur gitu ya, tahu, tempe gitu juga bisa kita dapetin kan, gitu mudah kan. Di Indonesia kan banyak banget ke tukang sayur beli tahu, tempe, telur gitu ya. Terus juga probiotik juga ya itu tadi bisa bikin sendiri asal kitanya ada niat aja. Banyak, bisa kimchi, bisa sauerkraut, acar timun gitu. Mau dimasukin wortel juga, jadi acar wortel juga bagus gitu. Adisa Putra, keripik bagus nggak? Ya ini tadi saya baru ngomongin kerupuk, ditanyanya keripik. Sama aja keripik sama kerupuk kayak Upin sama Ipin gitu, sama anak kembar ibaratnya gitu. Sama aja, sama-sama nggak bagusnya maksudnya untuk kesehatan kita. Itu cuman kan intinya kan tepung, karbohidrat, terus digoreng kan, nggak ada gizinya, nggak ada proteinnya, nggak ada seratnya gitu. Oke, itu aja ya. Jadi selain olahraga, pola makan, pengelolaan stres tadi gitu ya. Cancan nih, ya dok sudah kembali ke jalan yang benar, semoga cek lab membaik. Ya amin, saya doain ya supaya hasil pola hidupnya bisa lebih dipertahankan yang baik.
nanti hasil labnya itu pasti akan membaik dengan sendirinya kalau kita udah jaga makan, olahraga, rutin gitu ya. Ini dari Adisa, vitamin habis operasi batu ginjal. Vitaminnya apa? Enggak, ya, kalau batu ginjal itu kan terjadi karena kita intinya kurang minum kan, kurang cairan, makanya jadinya banyak zat-zat yang harusnya dibuang karena cairannya kurang, jadinya numpuk dia, jadilah batu ginjal. Intinya kalau batu ginjal itu jangan malas minumnya jangan kayak saya gini, ini minuman manis-manis lucu kayak gini, jangan minumnya ini nih, yang ini aja nih, air putih, air mineral, ini isinya air mineral, minumnya ini aja. Kebutuhan kalau untuk laki-laki dewasa itu sekitar 3 liter, perempuan dewasa itu 2,7 liter. Jadi pakai aja botol atau diukur aja ini misalnya berapa nih, berapa mili ya ini. Misalnya ini adalah 500 mili, berarti kalau 3 liter berarti harus sehari 6 botol kayak gini kan harus habis gitu. Oke, jadi itu ya. Tadi protokol hipertensi dari Getwell ya, yang bisa bantu kamu turunin tensi dengan cara yang alami, aman gitu ya. Oke, masih ada yang mau nanya nggak? Nggak berasa kita udah ngobrol-ngobrol 1 jam lebih nih kita ngobrol. Ya masih banyak yang baru join ya. Mohon maaf ya, kita mulainya jam 12 siang. Kita live di Getwell itu setiap hari Kamis jam 12 siang. Jadi pasang alarmnya jangan ini ya, jangan ketinggalan. Pertanyaan terakhir nih kali ya, Ibu Sri Hartining sih ketinggalan saya. Iya Ibu, tapi jangan khawatir, abis ini nanti rekaman videonya di share kok di feed. Nanti Ibu nonton ulang aja ya. Pertanyaan terakhir ya, Adisa Putra mana lebih bagus, air kelapa muda atau yang tua? Dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama bagus. Asal air kelapa mudanya murni ya, jangan dikasih gula tambahan. Jadi itu murni. Dua-duanya bagus ya, tergantung suka teksturnya gimana aja. Kalau emang mau dimakan dagingnya, ya jangan yang cari yang keras, yang tua tuh nanti keras. Nah ini pertanyaan penting banget. Ini mungkin pertanyaan penutup ya Getwellers. Ada yang nanya dari user, aduh angkanya banyak banget. Kenapa ada yang dinyatakan hipertensi tapi suka nggak berasa pusing? Ini tadi udah mungkin ketinggalan ya, udah pernah aku bahas di yang tadi live di opening tadi. Intinya adalah hipertensi itu adalah penyakit silent killer. Jadi dia pembunuh diam-diam, nggak bilang-bilang, tahu-tahu tensi udah tinggi, nggak ada gejala apa-apa, tahu-tahu tensi tinggi. Yang lebih jelek apa? Tahu-tahu nanti pembuluh darahnya udah pecah di otak, jadinya stroke. Pembuluh darahnya udah nyumbat di jantung, jadi penyakit jantung koroner, serangan jantung, ginjalnya rusak, gitu. Terus banyak deh pokoknya komplikasinya hipertensi. Tapi yang paling umum, yang paling sering ya 3 itu, stroke, serangan jantung, dan juga gagal ginjal. Jadi penting banget, ini pesannya untuk Getwellers ya, jangan remehin hipertensi, jangan remehin tekanan darah tinggi. Yang muda, yang tua, semuanya berpotensi untuk terkena tensi tinggi atau hipertensi. Jadi jangan pikir masih muda nggak apa-apa, kurus kok nggak apa-apa. Cek, lebih baik cek, ketahuan lebih baik, jadi dapat solusinya gitu. Oke, makannya yang sehat, jangan makan banyak tepung-tepung, gula-gula, itu penting banget ya. Terus olahraga rutin gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Getwellers yang udah ikut live kita pada hari ini. Jadi jangan lupa aktif bergerak dari sekarang ya, jangan mager-mager, karena tubuh kita, percaya deh, usaha yang kita lakukan saat ini itu pasti bermanfaat. Tubuh kita itu akan berterima kasih nantinya.
Nah, kalau kalian suka bahasan kita hari ini, share ya nanti ke keluarga, ke teman-teman yang butuh. Jangan lupa juga follow Get Well Indonesia buat update kesehatan, tentang kesehatan isu-isu kesehatan lainnya. Jangan tunda-tunda buat olahraga please ya, karena tekanan darah kita itu kalau didimin ya udah yang ada makin naik, nggak bakalan turun dengan sendirinya. Oke, sampai jumpa di live selanjutnya, bye bye.